Alright, apa kabar semuanya? Balik lagi di video kali ini. Ngapain gue buka nih? Udah record? Oke, udah record. Biasanya nggak record, boy. Oke, di konten kali ini gue mau ngebahas blog ya, ngasilin cuan dari blog lagi gitu. Nah, untuk yang nungguin materi bonus 10 gue di kelas Pinterest, sabar ya, karena memang waktu gue masih belum ada. Serius boy, waktu gue masih belum ada, gue gini-gini juga ada gawean lain gitu kan di dunia, selain di dunia internet gitu ya. Nah, nanti juga kan kelas blog juga tuh udah lama gue kasih materi update ya, mau gue kasih materi Facebook Ads juga, sedikit ngebahas Facebook Ads lagi karena kemarin gue juga habis nyoba lagi ngiklan di Facebook Ads dan ngarahnya itu ke Amerika ya, maksud gue yang trafficnya kita nyari dari Amerika, Kanada, dan ya 2 negara itu aja. Ntar gue liatin hasil CPC nya untuk Facebook Ads ya, Facebook Ads to AdSense ya. Oke, coba kita buka sebentar. Alright, nah ini ya lalu lintas kunjungan untuk website yang gue nyoba gitu ya, karena kan memang kan gue sudah pernah buat kontennya ya. Kalau di Facebook Ads nih sekarang gue lagi fokus buat iklan winning buat dagangan gue dan masih berjalan seperti itu. Kalau di Shopee gue jualan kelas Pinterest sama blog gue, produk-produk digital lah, kayak plugin buat musik segala macam gitu-gitu ya, digital. Nah, kalau di Facebook ini gue jualan online untuk barang-barang fisik seperti itu. Nah, makanya di sini gue nyoba sekian rupiah untuk nyoba jalanin iklan. Di sini kepake 130.000 seperti itu. Untuk biaya per hasilnya di 300 perak ini sudah sangat wajar karena kan traffic atau targetnya orang luar ya, Amerika sama Kanada. Tapi kalau di tahun lalu sih paling kecil itu 250 sampai 270 perak gitu. Ini udah naik gitu ya. Dan yang gue hasilkan dari jumlah yang gue belanjakan ini sebenarnya gue nggak boncos ya. Gue ngasilin 300.000 untuk sekitar kurang lebih 6-7 hari iklan ini berjalan ya. Nggak sampai deh, 3-4 hari lah berjalan. Kalau gue nggak merhatiin ya, ngasilin 300.000 gitu. Berarti kan gue untung gitu ya. Gue pakai iklan kepake duit 130, terus gue dapetnya dari AdSense tuh 300 sekian gitu. Berarti kan gue untung lebih 200.000 gitu ya. Tapi nggak gue lanjutin karena gue mencoba dan ternyata oke, masih good. Jadi bisa gue pakai buat materi bonus di kelas blog seperti itu, buat ngajarin lu sedikit gimana caranya ngiklan di Facebook Ads dengan target luar negeri seperti itu. Nah, ngomongin blog seperti itu ya, kan banyak ya rekan kelas blog gue juga yang gue nanya AdSense-nya bermasalah bla bla. Ini kenapa bang, gue nih blog gue nih blog aman-aman aja, bebek aja, tapi kok ada blog kena kebijakan nih, masalah pornografi bla 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 seperti itu. Kenapa ya? Seperti yang gue pengen tunjukin di sini. Di sini gue kena kebijakan ya. Jadi kena masalah dari Google AdSense, kena teguran kebijakan bla bla seperti itu. Ini ada bacaan bokep di sini ya, you know lah ya apa itu, dan kena problem AdSense ya. Nah, buat lo orang semua ya di luar sana yang terjadi masalah seperti ini, jelas bahwa blog AdSense lo tuh blog aman lah ya, nggak ada aneh-aneh, bukan blog lendir bla bla gitu. Tenang aja ya, masalahnya konten seksual ya, dewasa. Tenang aja, ini cuma kerjaan orang usil gitu, orang yang pengen ngusilin blog lo seperti itu. Gimana cara mereka mengusilin dan lo akhirnya mendapatkan masalah seperti ini? Ini banyak banget yang nanya gue kemarin, dan ternyata gue juga sering kena gitu. Cuma ya gue biarin aja, ntar hilang sendiri boy notifikasi ini gitu ya. Jadi caranya tuh seperti ini. Ini Facebook, ini gue mana sih ya pencariannya? Oh ini dia. Nah di sini. Jadi nanti orang tuh bakal nyari, nulis di sini coy. Misalkan tadi kan bokep ya, gini ditulis, bisa di enter, maka secara otomatis nanti si Google AdSense tuh mengindeks pencarian kata kunci ini di blog lo yang ada AdSense-nya. Sedangkan ini kan kata kunci yang terlarang gitu lah ya, 18 plus gitu ya. Anggaplah ini kata-kata 18 plus gitu ya. Anggaplah seperti itu. Apa yang gak ada di blog gue? Oh gini aja, anggaplah seperti ini. Gue bingung mau nulis apa. Ini aja boy.
Nah ini, anggaplah ini kata-kata konten dewasa gitu ya, sama kayak di sini anggaplah seperti ini gitu ya. Terus kita search kan, enter. Nah, ini ada lagi anjir. Cari yang nggak ada, maksudnya cari yang jangan sampai keluar artikel gitu ya. Cincin gitu ya. Nah ini kan nggak ada nih. Anggaplah cincin tadi itu kata-kata 18 plus dewasa gitu. Maka nanti secara otomatis ini iklan gue lagi nggak nongol, lagi gangguan kali sinyal ya. Jadi misalkan nanti ada iklan AdSense yang muncul gitu ya di blog lo dengan pencarian kata kunci yang misalkan bokep tadi yang nggak ada, yang jelas nggak ada di blog lo, terus muncul di sini gitu kan, diklik sama orang usil tadi, terindeks sama Google AdSense kata-kata yang dilarang itu tadi, makanya lo kena kebijakan AdSense lo seperti itu ya. Tadi kan gue maksud anggaplah cincin nih kata-kata yang dilarang atau konten seksual gitu ya, mau itu bokep ke apalah gitulah pokoknya ya, dicari sengaja, diklik gitu, diketik gitu di blog lo, muncul seperti ini ya. Lo jelas nggak ada postingan tentang 18 plus gitu ya, tapi dicari sama orang-orang usil ya, ke indeks sama Google AdSense gitu boy. Anggaplah cincin ini kata-kata berbahaya tadi ya, 18 plus tadi gitu. Kalau aja ini tadi gue tulis bokep gitu ya, makanya terindeks sama Google AdSense dan ya kena kebijakan. Tapi itu nggak bakal nge-banned akun lo bakal aman-aman aja. Dan jangan khawatir kalau domain blog lo pernah kena banned sama AdSense, lo daftarin ke AdSense lagi bakal terima boy ya. Blog gue banyak banget yang udah kena banned sama AdSense dan masih keterima sama AdSense, asalkan blog lo ya sehat-sehat aja. Kebannednya gara-gara orang usil atau apa gitu ya, bakal aman-aman aja seperti itu ya. Jadi buat lo semua yang masih nanya kenapa kok bang gue kena kebijakan konten seksual padahal di blog gue nggak pernah ada aneh-aneh, nah itu kemungkinan bisa jadi itu orang usil kayak gini gitu ya. Jadi biarin aja, AdSense atau Google AdSense juga tahu, maka nanti secara otomatis notifikasi ini bakal hilang gitu aja coy, gitu. Oke, masih bahas blog ya. Ini kemarin ada rekan kelas juga seperti itu, minta tolong gue settingin iklan AdSense-nya. Dia kan pakai WordPress ya. Ini gue coba settingin gitu di blog WordPress dia, dan ini ngebahasnya web movie ya. Makanya di sini ikan-ikannya nongol movie bla bla seperti itu gitu ya. Nah, rencananya yang gue coba pengen terapin juga gitu ya ke rekan kelas gue nanti di Pinterest atau di blog seperti itu. Kan lo nanti gue kasih materi bonus web movie gitu ya. Seperti ini tampilan contoh-contoh sedikit-sedikitnya seperti itu, dan tampilan template-nya, maksud gue LP-nya seperti ini gitu. Nanti kan misalkan lo mau klik gitu ya, di setting gimana caranya biar kelempar ke blog lo, blog AdSense lo, atau biasanya kan kalau orang ngeklik kan kelempar ke iklan Astera lah bla. Ini kita coba buat klik dan kelempar ke blog AdSense seperti itu rencananya, yang pengen gue coba materikan seperti itu ya. Sabar nih, gue ngedipin rokok dulu. Nah tadi ya udah sedikit gue kasih gambaran LP movie-nya, terus juga cara-cara kedepannya lo mau kayak mana ngasilin duit dari web movie lo, mau lo lempar ke blog AdSense lo, mau lo lempar ke iklan Astera, basing terserah lo lah, seperti itu ya. Intinya di konten kali ini gue pengen ngasih tau lo bahwa ngasihin uang di dunia blog tuh banyak jalannya gitu ya. Walaupun tadi sedikit ada pembahasan lain di luar ngasilin cuan di dunia blog ya, namanya orang nanya ya gue kasih arahan lah, nggak apa-apa, aman pokoknya AdSense lo dari orang-orang usil lah gitu ya. Kayak contoh juga kayak blog gue yang masih make blogspot ini ya, yang baru gue buat ini, fokusnya ke artikel artikel bahasa Inggris gitu ya, dan belum gue daftarin ke AdSense gitu. Nanti mau gue daftarin ke AdSense kalau udah sekitar kurang lebih 25 artikel lah gitu ya. Kalau udah 25 artikel baru nanti gue daftarin ke AdSense seperti itu. Ini gue masih pakai blogspot ya. Kalau tadi kan yang web movie segala macam tuh lo pakai hosting, harus keluar modal lagi, lo sewa domain, lo sewa hosting seperti itu. Dan kalau untuk ini lo bisa pakai gratisan, pakai blogspot, lo tinggal sewa domain aja boy, biar lebih lebih profesional seperti itu. Dan
untuk ngasihin uang dari blog, lo bisa salah satunya daftarin ke AdSense seperti itu ya, atau lo pakai iklan yang lain. Tapi kalau untuk blog mainstream ya, blog mainstream seperti ini yang artikel isinya itu memang nggak ada lawannya sih. Maksud gue nggak ada lawannya penghasilannya itu selain dari AdSense gitu ya. Kecuali kalau blog lo bukan blog-blog mainstream, katakanlah blog-blog download lah ya, blog download file bajakan lah, blog lendir lah, baru lo bisa pakai iklan lain selain dari AdSense. Kalau blog-blog mainstream kayak gini udahlah nggak ada lawannya coy. Memang AdSense itulah cara salah satunya penghasilan yang menggiurkan dan apa namanya, sesuai dengan hasil kerjanya, kerja lo seperti dia ngebuat artikel tiap hari gitu dan hasilnya sesuai seperti itu. Setiap traffic yang datang ke blog lo tuh dibayar dengan harga yang sesuai oleh AdSense seharusnya. Tapi ya banyak masalahnya lah ya, kayak misalkan lo udah buat artikel, udah punya blog puluhan, masuk nggak puluhan tahun sih, maksudnya lo udah punya blog tahunan tapi hasilnya tiap hari cuma 1.000, 2.000 perak gitu ya. Kok gitu ya bang AdSense gue? Ya lo spam lah coy. Makanya gue punya kelas Pinterest, gue punya materi Pinterest seperti itu ya. Lo nyepam di Pinterest salah satu caranya, dan yang masih gue lakukan sampai detik ini, sampai bertahan AdSense gue. Atau blog Fatima Cuk gue udah mau jalan 5 tahun, pernah kena banned lah, gue daftarin ke AdSense lagi, keterima lagi, dan semuanya traffic dari Pinterest seperti itu ya. Dan gue masih bisa hidup kan, maksud gue lo lihat sekarang kondisi gue gue dari 2019 awal sampai sekarang gue masih bisa ngebuat konten, gue masih bisa, ibaratnya gue masih bisa ngebuat video. Berarti kan gue terus berjalan hidup gue nih ya. Maksud gue ekonomi gue untuk ngebantu gue hidup tuh ada terus, dan ekonomi salah satunya dari blog gue, dari blog AdSense seperti itu. Gimana sih ya cara nyampeinnya, kayaknya nggak sesuai banget anjir. Sabar. Ya maksudnya tuh intinya tuh gue mau udah hampir berapa tahun lah gue ngeblog ya, masih ada hasilnya. Toh bisa lo lihat sekarang gue masih terus aja ngebuat konten tentang blog lah, AdSense lah, Pinterest lah ya, karena masih ada hasilnya dari situ, dan gue nggak pernah keluar dari zona itu ya penghasilan gue ya, seperti itu kan. Dan ini adalah artikel yang gue buat copy paste banget copy paste, cuma gue tambahin beberapa paragraf aja mungkin, atau gue setting judulnya sedikit bla bla, yang harusnya ini di atas gue jadiin ke bawah gitu ya. Mungkin di sini ada tambah-tambah kata-katanya gue hapus gitu ya. Serius boy, ini 100% copy paste, dan kita lihat keterima AdSense apa enggak ya. Dan ini emang targetnya emang luar negeri ya. Ini trafficnya nih, hasil trafficnya, sabar gue liatin. Nah ini blognya ya. Kenapa namanya home business? Tadi kan tadi namanya Lana Rowlett ya. Ini kan Lana Rowlett. Jadi sebelumnya CMS-nya blognya itu yang ini gitu, blogspotnya tuh yang ini gitu. Tapi gue kasih ke orang kan, nggak keurus nih, lo yang aja yang ngurus gitu. Main AdSense, siapa tahu ntar rezeki lo ada gitu. Terus mungkin karena dia ternyata belum paham gitu ya cara kerjanya gitu, dan gimana cara kerjanya blog bla bla gitu ya, dicopot domainnya. Domain Lana Rowlett-nya dicopot gitu, dilepas dari dia. Akhirnya ya udah jadi blogspot lagi. Akhirnya ya udah deh, gue pasang aja ke blog yang lain. Jadi gue sudah pakai blogspot yang lain ini. Nah awalnya yang ini. Nah ini statistiknya. Udah nggak ada traffic ya, karena kan udah nggak ada traffic yang jalan ke sini gitu. Ini kan udah diubah ke blogspot lagi gitu. Nah ini ada coy trafficnya nih. Coba negaranya lah di mana sih? Tuh ya, Amerika Serikat, Jerman. Masih ada aja Indonesia, gue juga bingung gitu ya. Mungkin karena tahu kali ya, gara-gara domain Indonesia, gue juga kurang tahu mungkin. Nah gitu. Dan URL perujuknya juga URL sehat-sehat semua gitu ya. Google, Lana Rowlett, Blogger, Pinterest, Telegram lah ya, website Brave, Yandex. Ini Backman ini apa sih? Oh, apa nih? Elementary, sekolah ya. Kok bisa gitu masuk di sini gitu ya? Gue juga bingung kenapa traffic gue bisa datang dari sini, gue juga nggak tahu anjir.
Ya itu namanya dunia internet ya. Namanya dunia internet itu emang suka membingungkan, indeksnya dari mana, masuknya dari mana, gue nggak tahu dah. Nah itu ya coy, dengan ngebuat salah satu blog yang lo targetkan ke luar negeri, lo jangan khawatir coy, traffic itu selalu ada gitu. Mau lo organik ke, mau lo spam di Pinterest ke gitu ya, itu ada aja. Ini padahal belum banget gue spam di Pinterest nih coy. Maksudnya belum pernah gue spam di Pinterest, orang belum ada AdSense-nya, sayang amat traffic Pinterest-nya cuma datang tapi nggak ada klik ke AdSense-nya nanti kan. Cuma ya ada aja gitu traffic yang datang dari Pinterest juga. Yang paling banyak organik sih ya. Yoi coy, walaupun gue ini hobi nyepam gitu ya, contohnya kayak nyepam di Pinterest gitu, bukan berarti gue ini nggak ahli untuk mencari traffic organik coy. Lo jangan salah coy, ngasih nama Lana Rolla itu bukan nggak ada tujuannya, ya kan? Gue ngasih nama ini nih ada tujuannya gitu boy. Ini siapa dan kenapa gue karang menjadi Lana Rolla itu ada tujuannya. Maksud gue ada maksudnya, dan terciptalah traffic organik seperti itu coy. Makanya kalau misalkan lo udah lama main blog, ntar lo paham lah trik-trik gimana caranya ngedapetin traffic organik yang nggak perlu SEO segala macam gitu, yang datang gitu aja gitu. Banyak lah caranya selain dari lo nyepam gitu ya. Dan gue sekarang mau ngidupin rokok lagi. Ya gitu ya coy, buat nyari traffic organik itu ada sedikit triknya gitu tanpa harus ngandelin SEO. Mungkin itu juga yang bakal gue tambahin ke materi bonus di kelas blog ya, karena gue udah lama banget gak update materi bonus di kelas blog. Kemarin terakhir ngasih materi bonus apa namanya, ngebuat aplikasi wallpaper juga gitu ya. Ya tunggu aja ya, gue kasih trik cara dapetin traffic organik selain dari Pinterest seperti itu, dengan trik-trik di luar SEO. Nah jadi gitu ya, mungkin di video kali ini memang sebenarnya gue tuh emang nggak mau buat konten, tapi karena banyak yang nanya ke gue, bang kenapa ya AdSense gue kena kebijakan kayak tadi tuh ya bla bla. Yaudah deh gue jawab aja. Tadinya mau buat short video tapi kayaknya kependekan cuma 1 menit. Yaudah deh gue buat video aja sekalian gitu, sambil gue tunjukin ke lo semua. Ini nanti script landing page web movie-nya yang bakal jadi materi bonus di kelas Pinterest gitu ya, dan mungkin lo bisa mainin dari web movie ke blog AdSense lo gitu, penghasilan AdSense lo seperti itu. Terus gue tunjukin kalau gue juga masih sampai detik ini udah mau 5 tahun masih main blog mainstream ya. Masih main blog mainstream. Blog mainstream tuh maksudnya seperti ini, blog-blog yang isinya artikel biasa aja, bukan blog maksud gue bukan web download atau web lendir, web judi gitu, bukan. Ini blog mainstream, isinya artikel, mau itu artikel Indonesia atau bahasa Inggris, dan masih menghasilkan sampai detik ini. Dan lo belum terlambat untuk bisa menghasilkan uang dari ranah blog, walaupun sekarang udah 2024. Lo nggak pernah terlambat coy. Jadi lo mulai buat blog dan hasilkan uang dari blog lo sekarang juga.